Selamat datang kembali di Era Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-387. Namun sebelumnya bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-387 kali ini kita akan kembali mereview 6 saham, di mana saham Bell, SKMI, Pegas, SEIA, Harum, dan saham MCOR. Sebelum kita melanjutkan untuk review ke-6 saham tersebut, maka kita akan lihat dulu pergerakan dari indeks harga saham gabungan, di mana IHSG sekali lagi tidak mampu menembus all time high-nya ya. Ini sudah beberapa kali percobaan tidak mampu menembus all time high-nya. Jangan sampai dia longsor begitu dalam ya. Takutnya ya. Jadi tetap prepare segala kondisi ya. Worst case sekalipun kita harus prepare. Tadi pagi sempat ke 6687, kemudian dia dibanting ke 6.602, namun bisa ditarik lagi, akhirnya ditutup di 6.633 atau minus 0,35%, di mana dalam perangan hari ini ada sekitar 188 saham yang naik, 347 saham turun, dan 127 saham yang bergerak stagnan dengan total transaksi hari ini sekitar 20,3 triliun, di mana net foreign buy masih tercatat net buy ya di seluruh market sekitar 531 miliar rupiah. Kita langsung ke saham pertama, yaitu saham Trisula Textile Industries, di mana saham Bell ini tutup minus 1,12% di harga 177 ya. Saham Bell volumenya begitu sedikit sekali, sangat tidak liquid ya. Volumenya kecil-kecil, transaksi hari ini juga cuman 9 juta rupiah ya, kecil sekali. Namun memang secara konsisten dia bisa naik perlahan-lahan ya. Jadi kalau ini ibaratnya modal kecil pun bisa goreng nih sahamnya ini. Jadi karena tidak terlalu banyak ya, bid overnya kecil sekali. Dan apakah ini masih menarik atau tidak ya, tentu dengan volume kecil seperti ini, trader mana yang mau ambil ya, profesional trader mana yang mau ambil di saham yang volumenya kecil atau tidak liquid seperti ini. Jadi tentu teman-teman kalau memang mau membeli saham Bell ya, kecuali mainannya ya kecil gitu juga ya, mungkin di bawah 100 lot, 200 lot. Tapi kalau maunya sekali beli 1000 lot ya kayaknya sih langsung beberapa tik di atasnya sih pasti langsung kemakan sih. Jadi untuk Bell sekali lagi memang dia bisa naik, tapi ya tentu sekali beli teman-teman pasti dapatnya tidak banyak ya. Kalaupun banyak ya tentu pasti harganya bukan di satu harga, bisa beberapa fraksi lagi. Jadi kalau misalkan teman-teman mau trading di Bell ya tetap di sini saya cuma bisa informasikan next target terdekat di 40 hari harga tertinggi di 180. Level support saat ini PBH di 164. Kemudian next kita punya saham SKMI, di mana saham Wilton Makmur Indonesia saat ini memiliki level PBL di 104 ya, dan harga saham SKMI sendiri closing di 109 atau minus 1,81%. Di mana selama masih bertahan di atas PBL di harga 104, tentu SKMI sebenarnya masih aman-aman saja. Dan kalau memang jebol di bawah 104 baru kita prepare untuk cut loss. Jadi kalau teman-teman yang ingin membeli SKMI, maka jelas lebih dekat dengan 104, tentu itu bisa menjadi pilihan yang lebih menarik ya. 104 sampai dengan 106 dengan batasan cut loss kurang lebih di 100 sampai dengan 101, dan target kenaikan untuk SKMI adalah di 115 sampai dengan 128. Kemudian kalau kita perhatikan dari sisi broker summary, jelas ini jelek sekali ya, volume jelek, structure juga jelek ya. Jadi tinggal kita lihat besok apakah masih seperti ini. Kalau yang masih seperti ini, maka potensi penurunan itu masih terbuka lebar. Kemudian next kita punya saham perusahaan gas negara PGN atau dengan kode emiten Pegas, di mana saham ini tutup minus 3,53% di harga 1.505. Pegas sedang berjuang untuk menembus resisten terkuatnya di 1.545, namun beberapa kali uji namun tidak pernah bisa berhasil, walaupun saat ini memang Pegas sedang berada dalam middle trend up ya, atau kita bisa dibilang uptrend. Jadi kalau misalkan teman-teman yang ingin membeli, maka tunggu sabar konfirmasi dulu apakah dia mampu melewati atau breakout dari 1545 atau tidak. Kalau belum mampu, lebih baik kita sabar, antri lagi di sekitaran area PBL 1190 sampai dengan 1200, mungkin itu bisa menjadi alternatif pertimbangan yang jauh lebih menarik. Tetapi kalau memang dia bisa melewati 1545 dan kuat bertahan di sana, ya bisa dipakai sebagai level buy on breakout. Contoh kita hari ini dapat apa ya? Food ya. Food itu breakout di 100, kita dapat TP di 104, 117.
kalau tidak salah 104, 117 sampai dengan 132, dan ternyata hari ini dia sempat ke 132. Kemudian juga SCMA ya, pas dia di atas PBL, closingnya cakep, bandermologinya juga cakep, ya dia juga terbang. Nah, kalau Pegas memang teknikalnya masih cukup nanggung. Ini kalau tidak mampu jebol, potensi risikonya tinggi sekali. Dan kalau kita perhatikan dari sisi broker summary juga ini volumenya sudah tidak begitu bagus lagi, struktur juga sudah tidak begitu bagus lagi. Jadi lebih baik kita pertimbangkan untuk wait and see, memastikan kembali apakah dia bisa melewati 1545 atau tidak. Kalau tidak mampu, lebih baik kita sabar, jangan gegabah. Kita tunggu lagi di level terbaiknya di PBL 1190 sampai dengan 1200. Next kita punya saham Surya Semesta Internusa dengan kode emiten SSIA, di mana saham SSIA sendiri ditutup naik 2,48%, ditarik di sesi akhir, di mana akhirnya kelihatan segini body candle ya, full ya. Dan next target dia adalah di 498. Jadi kalau yang sudah sempat membeli, maka target selanjutnya di 498. Kalau yang belum sempat membeli, maka tunggu lebih bagus buy on breakout di 498 dengan target ke 520. Jadi ini kembali lagi kepada preferensi masing-masing. Menunggu breakout baru masuk atau mau langsung masuk, yaitu kembali lagi pada masing-masing ya. Kalau saya pribadi jelas untuk mengkonfirmasi apakah dia ini bisa beneran tembus atau cuman false breakout, ya lebih baik memastikan nih ketika dia tembus kemudian tidak mampu menembus neckline, dia turun kembali, nah itu kita bisa ambil di base ya. Jadi kalau misalkan breakout impulse dia turun, ya kita ambil dan berharap bahwa dia bisa naik kembali. Kalau kita perhatikan dari sisi broker summary, jelas ini sangat menarik ya, sangat menarik sekali untuk SSIA. Jadi perhatikan level 498, kalau memang jebol maka bisa dipertimbangkan. Kalau belum jebol lebih baik antri di 480 sampai dengan 486. Next kita punya saham Harum, di mana saham Harum Energi dengan kode emiten Harum ditutup minus 5,13% di harga 7875 ya, dibanting cukup kuat sekali hari ini, padahal sempat ke 8.600 dan menjelang closing dia disiksa di 7.800 ya, sempat low di 7.800 namun akhirnya bisa bangkit kembali di 7875. Padahal kita bisa lihat sendiri bahwa level support terkuatnya di 7.575 ya, level support terkuatnya, dimana kalau memang ini bisa dipertahankan ya tentu Harum masih bagus-bagus saja. Tapi kalau gagal bertahan maka potensi penurunan ini terbuka sangat lebar yang memberikan peluang untuk Harum bisa terus turun ya, bahkan sampai ke level 7.000, 6.000. Bagi yang belum punya saham ini, perhatikan betul level 7.575. Kalau bisa bertahan silakan dicoba untuk entry. Tapi kalau gagal bertahan, terlanjur beli cut loss, yang belum beli lebih baik wait and see. Karena ada keluarga saya juga ini punya Harum ya, punya Harum itu di harga 2.000 ya, masih di hold sampai saat ini, dan itu artinya harganya bawah banget ya. Itu bagus sekali, momentum buy-nya bagus, kemudian saya rekomendasikan untuk hold karena riwayat dividen Harum itu cukup besar sekali dengan harga call yang sudah all time high ini, itu sangat-sangat pasti mungkin bisa jadi dividennya itu bisa 2.000 juga, jadi yieldnya bisa 100%. Makanya saya bilang itu harga sudah dasar sekali, hanya akan kita jual ketika harga call itu turun lagi di bawah $100. Jadi itu rekomendasi saya kepada dia. Nah kalau yang baru membeli nih, bayangkan tuh ada yang sudah punya di 2.000-an, itu dia masih hold. Nah kalau yang baru mau ngejar kan tentu lebih beresiko tinggi. Tapi apakah itu masih bisa masuk? Ya tentu masih bisa masuk, karena setiap emiten masih punya peluang. Bukan berarti kalau dia sudah naik terbang tinggi bahkan ATH dia bisa turun lagi, kan tidak seperti itu. Peluangnya pasti selalu sama ya, bisa dia naik lebih tinggi atau dia turun. Jadi kita tidak boleh menebak itu apakah dia harus naik atau turun, karena itu dalam psikologi trading disebut dengan gambler's fallacy. Jadi kalau misalkan teman-teman yang ingin membeli Harum, pastikan kuat dulu di 7575. Kalau kuat di sana silakan pertimbangkan baik, kalau tidak kuat lebih baik kita wait and see. Kalau dari sisi broker summary, di sini memang terlihat volume juga tidak begitu bagus dan struktur juga belum begitu menarik. Dan yang terakhir kita punya saham Bank Cina Construction Bank Indonesia, di mana saham MCOR ini terlihat seperti sedang tertidur ya, tapi harganya bukan di 50 tapi di 131. Entah apa yang mau dia lakukan, ada corporate action
sudah pernah dilakukan di 24 ya, kurang lebih 24 Juni di tahun 2020. Kemudian ada news apa terkait dengan MCOR? Kita masih belum dapat informasi. Terakhir di 18 bulan 10 ya, ada fakta material kalau teman-teman bisa lihat di RTI, di mana itu sepertinya ada penyampaian informasi terkait perubahan anggaran dasar ya. Itu teman-teman bisa lihat 18 Oktober ya, itu informasinya kurang lebih beberapa hari lalu. Dan level MCOR saat ini memang masih aman-aman saja karena level support terkuat di 127. Dan tentu kalau kita mau trading cepat ya, butuh uang cepat ya, tentu tidak mungkin main di sideways, main yang di saham tidak liquid. Tentu itu bukan menjadi ciri khas orang profesional trader ya, karena dia nggak mau nunggu lama. Kecuali memang mereka yang swing trading ya, udah yakin dengan emitennya, nggak apa-apa, semakin sideways justru dia semakin senang. Ya itu salah satu ciri saya juga. Saya justru lebih suka ketika sudah jatuh dalam dan sideways, itu ciri saya ya ketika saya mau memilih saham. Dan setiap orang punya ciri khas sendiri, karena setiap orang kalau dia rasa bahwa teknik yang bisa digunakan dan menghasilkan profit ya tentu dia akan pakai terus ya. Dan begitu pun juga dengan saya pribadi juga akan menggunakan teknik yang bisa menghasilkan profit juga. Jadi kalau teman-teman silakan cari teknik terbaik versi teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mau belajar dimanapun, tetap pasti akan kembali kepada diri masing-masing. Teknik apa yang paling terbaik. Tapi tentu sebelum tahu teknik apa yang paling terbaik kan harus belajar dulu nih. Ini apa, cari kelemahan-kelebihan, baru di situ kita putuskan mana yang terbaik buat kita. Jadi bukan berarti kita tidak perlu ikut webinar, tidak perlu ikut seminar, tapi itu menjadi hal yang penting karena bisa menambah wawasan kita. Mungkin di sisi itu kita tidak tahu. Nah, itu menambah wawasan kita biar kita bisa lebih peka dengan situasi dan kondisi di market ya. Jadi kalau MCOR silakan kalau mau beli ya 127 sampai dengan 129 bisa dibeli, di bawah 127 cut loss di 124 atau 123. Target kenaikan terdekat ke 135, terjauh ke 140. Kalau kita lihat dari transaksi 1,8 miliar, maka di sini memang terlihat secara volume dan secara structure ini sudah mulai menarik ya. Apakah ini akumulasi yang cukup panjang, sekali bangkit dia bisa rally begitu luar biasa? Tidak ada yang tahu. Karena kita belum dengar nih MCOR mau jadi bank digital atau apapun, kita belum dengar nih. Jangan sampai sekali dia ngomong jadi bank digital udah langsung ke 1000, ini bisa jadi nih. Nah, kita tidak ada yang tahu. Jadi fokus kita adalah memang apa yang bisa kita tahu saja, yaitu sudah kalau memang kita mau beli level cut loss di bawah 127, silakan prepare cut lossnya 123 sampai dengan 124. Kalau masih bertahan di atas level tersebut, ya sudah, kita boleh hold di saham MCOR. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-387 hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan share agar semua informasi yang dalam video ini berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak, sampai jumpa dan semoga membantu.